Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hasanah Batubara, mahasiswa Politeknik Negeri Medan, Prodi Administrasi Bisnis dari kelas AB3C. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai grafik tentang kebijakan harga minimum. Sebelum kita membahas grafiknya, kita akan mengetahui pengertiannya terlebih dahulu. Harga minimum atau harga dasar atau floor price adalah kebijakan penetapan harga eceran terendah atas suatu barang. Tujuan penetapan harga minimum bertujuan untuk melindungi produsen karena dirasakan harga pasar produk yang dihasilkan dianggap terlalu rendah, sehingga pendapatan para produsen terancam. Untuk melindungi para produsen, maka pemerintah dapat campur tangan dengan menetapkan harga minimum atau harga eceran terendah. Harga minimum ini lebih tinggi daripada harga keseimbangan yang berlaku di pasar atau disebut harga dasar ataupun floor price. Jadi, seperti ini grafik kebijakan harga minimum. Di dalam grafik tersebut terdapat garis vertikal dan horizontal. Terdapat harga keseimbangan atau disebut PE. Terdapat PM atau harga yang ditetapkan oleh pemerintah, bisa disebut dengan harga minimum ataupun floor price. Ada juga titik keseimbangan di mana yang terjadi di tengah-tengah yaitu akses S dan itu disebut titik E. Dan ada QE di mana di antara QD dan QS. QD itu adalah jumlah yang diminta, QS adalah jumlah yang ditawarkan. Baik, saya akan memberikan contoh soal. Contohnya seperti ini. Terjadi musim panen, di mana ada daerah yang merupakan lembung padi. Dan ternyata di bulan tersebut lagi musim panen. Berarti sudah banyak banget produksi di daerah tersebut. Jadi produksi akan sangat meningkat. Ternyata pada saat produksi meningkat, nggak melulu menghasilkan efek yang bagus bagi banyak pihak. Nah, karena terlalu banyak yang diproduksi, kemungkinan harga barang itu menjadi lumayan murah karena penawarannya kebanyakan. Jadi harganya pun menjadi lebih murah. Pertanyaannya, jika kemudian harganya murah, apakah akan merugikan salah satu pihak ataupun banyak pihak? Iya, jelas jawabannya. Dan terutamakah yang dirugikannya ialah produsen atau petani itu sendiri. Saat terjadi kerugian dirasakan produsen, pemerintah seharusnya mengambil kebijakan. Nah, kebijakannya apa? Kira-kira misalnya harga 10.000 pemerintah mengatakan ke penjual, kalau misalkan harganya 10.000, produsen akan rugi. Nah, jika harganya 12.000, mereka akan merasa untung. Maka, kalau ada pemerintah sebagai pemangku kepentingan, mereka seharusnya menetapkan harga itu paling murah 12.000. Jadi tidak boleh ada yang menjual beras di bawah 12.000. Karena jika di bawah 12.000, kasihan si produsen. Nah, berarti kita sudah memahami bahwa pemerintah sebenarnya secara tidak sengaja mengatakan bahwa akan berlaku harga minimal di pasar itu 12.000 untuk menjaga produsen tidak mengalami kerugian. Dan harga minimal itu diistilahkan di ekonomi yaitu floor price. Jadi, kita juga bisa membahasnya menggunakan kurva. Jadi kurvanya seperti ini. Harga yang terjadi di pasar tadi 10.000. Dan orang mengeluh, 10.000 itu terlalu murah, jadi ini katanya merugikan produsen. Oke, kalau gitu kita mulai dari sekarang harga jual untuk padi itu minimal 12.000. Berarti daerah floor price-nya ada di sekitar sini, misalnya tadi 12.000. Jadi dari adanya kebijakan pemerintah itu juga bisa menghasilkan, ada istilah juga di ekonomi. Jadi kan waktu harga floor price-nya 10.000 itu merugikan. Akhirnya dikatakan beras itu tidak boleh dijual di bawah 12.000. Nah, jadi jika harganya 12.000, produsenlah yang paling bahagia banget. Jadi akibatnya tadi kan waktu harga 10.000 terjadi keseimbangan. Tapi di saat harga sudah 12.000 terjadi ketidakseimbangan. Pembeli ingin membeli segini saja. Dia berpikir, kalau harganya 12.000 males deh, ingin beli 10 saja. Tapi waktu harganya dijadikan 12.000, si penjual yang kesenangan, yes, aku ingin menjual sampai 25. Nah, jadi sudah tidak balance lagi antara demand dan supply. Ketidakseimbangan ini di ekonomi punya istilah ekonominya, akan terjadi di daerah sini, dan itu kita istilahkan menjadi kelebihan penawaran. Dan istilah Inggrisnya adalah excess supply. Tapi ada juga istilah-istilah di buku lain, gak hanya bahas tentang kelebihan. Karena penawaran itu
sifatnya berlebih, berarti akan ada kekurangan permintaan. Karena pembeli tidak sesemangat itu lagi karena harganya sudah mahal, nah istilahnya itu akan kekurangan permintaan. Itu adalah shortage demand. Sekian dari penjelasan saya mengenai kebijakan harga minimum. Kurang lebih saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.